Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Batasannya kalau orang sakit kapan boleh tidak sholat? Apabila ingatannya sudah tidak ada, Pak. Kalau sudah koma ya sudah tidak sholat sudah. Hanya zikir. Lah kalau masih bisa zikir itu berarti masih bisa sholat, masih sadar. Nah maka peran penting yang jagain itu yaitu mengingatkan ketika waktu sholat, mengkondisikan agar pasien ini sholat pada waktu itu. Ya kalau nggak mau repot 5 kali ya dirangkep-rangkep sholatnya, Pak, di jamak-jamak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin jamaah salat subuh Musholla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Orang yang sedemikian bertakwa dan bisa menjaga ucapan yang baik-baik yang menghasilkan efek yang baik, bukan ucapan yang baik tapi menghasilkan efek yang kurang baik. Nah itu buahnya apabila sudah terbimbing langkah hidupnya, maka wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan memberikan ampunan. Nah ini dahsyat sekali, luar biasa kalimat firman-firman Allah yang dipakai landasan untuk menjelaskan tentang bab takwa ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sampai di sini kita cukupkan untuk materinya. Nanti akan masih berlanjut beberapa ayat yang juga sangat penting untuk kita pelajari dari waktu ke waktu. Ada sesuatu? Oh ya, nanti mohon bapak-bapak setelah kajian ini nanti turun, kita ke belakang ke Al-Firos, kita sarapan bareng. Kita kemarin ya ada sarapan, ya, iya, iya, nanti kue, ini kue, hah? Terbit itu jam apa? 5.25. 5 menit berikutnya. Kemarin bilang ke saya kue. Nanti ke belakang dulu, nggak apa-apa, belakang dulu makan karena sudah kita siapkan. Gitu ya? Ya nggak apa-apa. Nggih pun, nggih, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggih, Pak Ji, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Ji. Tadi disinggung masalah ibadah semampunya. Bagus juga orang yang sedang sakit, orangnya itu kalau tidak salah iya sudah cuma tidur bisanya tidur ya. Iya. Terus kan katanya kalau ibadah sholat itu tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk berbaring. Dan saya tanyakan itu masalah wudhunya itu, bagaimana kalau orang yang sudah tidak bisa turun, tidak bisa apa itu non berjalan apa tanya? Jadi orang yang sudah betul-betul tidak bisa bangun, tidak bisa itu harus bersuci, harus toharoh. Ya toharoh pun juga banyak sekali rukhsah, Pak, atau keringanan kalau tidak bisa pakai air, pakai tayamum seperti itu. Terus pertanyaan ini bisa berkembang, bagaimana kalau yang bersangkutan ini sudah pakai pempes, sudah pakai apa? Ya dibersihkan. Ada yang bertanya kepada seorang syekh bahwa bagaimana kalau orang ini sudah keluar terus. Dulu insya Allah yarham Pak
Pak siapa dulu, Pak Sapran apa juga pernah tanya-tanya ke saya itu, yang orang tua yang klepnya sudah bocor itu Pak. Ya di saat mau sholat ya bersuci, bersihkan. Adapun itu misalkan tidak bisa berhenti Pak, ya sudah dibungkus yang rapat, kemudian dipempesi yang rapat itu yang tidak bisa keluar lagi, itu insya Allah sudah dianggap bagian dari dalam tubuh orang itu. Jadi tetap harus bersuci, harus kalau bisa wudhu ya wudhu, tapi dipastikan tidak bisa wudhu orang yang sudah berbaring nih Pak. Berarti harus pakai tayamum. Tidak bisa tayamum, tidak bisa gerak, ya ditayamumin, diwuduin, ditayamumin. Maksudnya ditayamumin itu ya dibimbing untuk tayamum, diusapkan seperti itu. Nah ini senyap. Pakai wudhu itu apa cukup di sekas itu ada. Kalau air siram air ada bahasa enaknya kasurnya itu. Pakai tayamum kalau sudah tidak memungkinkan pakai air Pak. Jadi pakai tayamum boleh, pakai tayamum. Karena kalau tidak memungkinkan pakai air. Nah kalau mau diseka seperti itu dia boleh, dan tidak harus air diguyurkan, diwudukan, diseka, tangan kita dibasahi, diwudukan gitu, kupingnya pakai tangan kita, kepala kita usapkan, saged, asalkan memang tidak apa-apa kalau dia tidak kena air. Kalau apa-apa kena air maka tayamum. Ngeten ya Pak Ji. Jadi masih banyak peluang. Yaitu tadi batasannya, kalau orang sakit kapan boleh tidak sholat? Apabila ingatannya sudah tidak ada Pak. Kalau sudah koma ya sudah tidak sholat, sudah. Hanya zikir ya Pak. Ya, sudah tidak bisa, sudah koma nggak bisa. Lah kalau masih bisa zikir itu berarti masih bisa sholat, masih sadar. Itu wajib sholat, wajib sholat. Nah maka di situ peran penting yang jagain, yang nungguin. Peran penting yang jagain itu yaitu mengingatkan ketika waktu sholat, mengkondisikan agar pasien ini, orang tua kita atau yang sakit ini sholat pada waktu itu. Ya kalau nggak mau repot 5 kali dalam sehari ya dirangkep-rangkep sholatnya Pak, dijamak-jamak seperti itu. Dulu Bu Haji Dai saya sarankan gitu, saya pengen setiap waktu, enggak saya. Kalau bisa setiap waktu sholat, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan repot untuk setiap waktu sholat, apalagi sudah melibatkan orang lain, itu boleh sudah dirangkep-rangkep, boleh dirangkep-rangkep, dijamak, dikosor boleh. Itu ngoten. Untuk kondisi orang sakit memang beragam kondisinya. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk waktu suruh nggih Gong? Nggih, 1 menit Gong. Lewat kita pasangnya 24 terbit nggak boleh sholat, masih 5 menit. Nah ini masih dasar. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kajian kita, kalau kita mulai dari awal sampai ada tanya jawab itu luar biasa Pak, tentang ketakwaan pada Allah. Dan tadi kita dengar bahwa ketakwaan pada Allah itu ada ilmunya. Nah ini yang paling berat, harus mencari ilmu, dan kita cari ilmu itu mulai dari kita lahir sampai kita meninggal. Ada yang rusak dan sebagainya tadi, ada yang sampai kemampuan kita terbatas. Ini semuanya kejadian-kejadian yang tidak mungkin terpisah dari dunia kita. Sehingga kalau bisa Sabtu yang datang bisa hadir, kemudian bisa kita cari ilmu, ada kesulitan kita konsultasikan, sewaktu-waktu kita dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita akan tertata karena memang ada pembimbingan secara keilmuan. Poinnya pada diri saya bahwa pada kehidupan kaulan sadidan tadi yang terkait dengan kurang 5 hari lagi, sekarang hari terakhir kampanye, sehingga ittaqullah yang ada kaitannya dengan kita kemudian didekatkan dengan demokratisasi, sehingga 3 pilihan presiden, 3 calon presiden itu semuanya dianggap sudah memenuhi syarat dan baik.
tapi secara keilmuan kita bisa menganalisis mana yang lebih dekat. Sehingga pada kesempatan hari Rabu tanggal 14, kalau saya sudah terima undangan untuk coblosan, hati-hati, yakinkan, istikharahkan, dan betul-betul minta pada Allah yang dapat membawa kemaslahatan bangsa Indonesia, khususnya Islam, jadi rahmatan lil alamin. Sehingga perlu untuk, menurut saya, karena ada keilmuan ini, Ustadz memberikan ya pencerahan bagaimana menghadapi, terutama pada diri saya, keluarga saya, kiri kanan, sehingga pemilu damai, pemilu dalam artian tidak ada kecurangan, mendatangkan pemimpin yang betul-betul rahmatan lil alamin, yang betul-betul membawa dampak pada warga negara, sehingga jangan sampai chaos kalau bisa, karena pada hari ini dinyatakan adanya indikasi pemerintah yang luar biasa yang memang bergerak seluruh kampus, mahasiswa, orang-orang yang mengkritisi mungkin diri kita, melok sindi dan sebagainya, silahkan hati nuraninya. Nah, barangkali Pak Ustadz kaitannya dengan ittaqullah, dengan kaulan sadidan, menghasilkan sesuatu sehingga pada tanggal 14 itu, tanggal 14 itu bismillah, kemenangan di pihak Indonesia, kemenangan di pihak Islam, kemenangan di pihak kita semua, rukun, damai dan sebagainya. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang kita bahas pagi ini dan yang disampaikan Kung juga sudah sangat pas ya, agar kita tidak luput di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu, kita bertanggung jawab pilihan kita itu pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal sudah kita urai tentang hal ini, dan mudah-mudahan kita selamat saja. Siapapun yang jadi, tapi kita tepat di dalam bersikap gitu loh. Meskipun yang jadi itu bukan yang atas dasar istikharah kita, tidak masalah. Tapi kita di hadapan Allah hisabnya ringan. Demikian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.